Terima kasih sekali Bapak Haji Yudi yang sudah memberikan supportnya. Terima kasih sekali Bapak Hudori yang telah memberikan banyak kepada RT 04, yaitu sudah memberikan umbul-umbul yang banyak, juga memberikan tumpeng. Tidak lupa juga mari kita barokah Fatihah ya, kepada khususnya Ibu Yat yang telah memberikan tumpengnya pada malam hari ini. Kita ucapkan bersama-sama nggih dumateng Ibu Yat, mugi tansah pinaringan kesehatan, rejeki ingkang lancar lan kamulyanan, rahayu berkah wujud kanthi slamet, ditebihaken saking sambikala, ditetepaken iman fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga bahwa pada malam hari ini Ibu Yat memperingati ulang tahun juga. Nah, juga sudah memberikan tumpengnya kepada kita semua. Nanti tumpengnya dimakan bersama-sama. Jadi tumpeng itu bukan untuk dibawa pulang, tapi kita makan bersama-sama Bapak Ibu nggih. Nah, dan juga nanti tolong tempehnya dikumpulkan kembali. Tidak boleh dibawa pulang untuk tempehnya ya. Mohon maaf karena masih ada nanti kegiatan lagi, kita pergunakan lagi supaya tidak beli tempehnya. Paham Bapak Ibu nggih? Dan juga nanti mohon kepada semuanya saja warga untuk ikut membersihkan seusai acara ini. Jadi wis buyar langsung pelencing kene ditinggal dewe terus opo sing ate ngringkesi. Lah ngoten. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Itu tanggung jawab Pak RT, itu tanggung jawab pengurus, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang selalu berpegang teguh dengan rasa persatuan dan kesatuan. Semangat gotong royongnya Bapak Ibu nggih. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga apabila pada tahun ini dari pengurus belum bisa memberikan yaitu acara yang lebih untuk memeriahkan HUT RI yang ke-80 ini. Nah, untuk itu nanti mohon sekali kepada Bapak Ibu semuanya, berkat yang panjenengan beto niku mangke didum satu-satu dulu ya. Jadi satu-satu dulu, nanti ada sisanya baru kita bagi lagi. Yang terpenting lagi adalah anak-anak jangan sampai ketinggalan ya. Pasti semuanya nanti sudah membawa. Jadi terima kasih sekali kepada seluruh warga, Bapak Ibu. Dan jangan lupa nanti pada tanggal 24 Agustus semuanya saja bisa ikut ya. Semuanya saja. Kami mohon semua warga pada tanggal 24 Agustus hari Minggu untuk bisa mengikuti acara gerak jalan sambil membawa bendera besar ya. Jadi nanti sudah disiapkan oleh panitia, oleh muda-mudi, benderanya ada tiga, panjangnya per satunya kurang lebih 25 meter. Jadi nanti kita membawa bendera sepanjang 75 meter. Semuanya diwajibkan untuk ikut. Nggih, Bu, nuwun sewu. Sekedap ya, sekedap. Wis sudah menduga, bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah menduga kenapa saya dipanggil oleh Bu Kandik. Beliau minta barokah Fatihah Bapak Ibu. Semoga Ibu Kandik khususnya
tetap diberikan kesehatan, ya zahir batinnya, diberikan keberkahan umurnya, dan juga diberikan keberkahan untuk keluarga anak cucunya. Ibu Kandi memberikan sumbangan untuk memeriahkan acara kita nanti, ya. Alhamdulillah nilainya cukup besar, ya, sebesar 3 juta rupiah dipersiapkan untuk acara gerak jalan nanti. Jadi semangat Bapak Ibu, kita doakan kepada Ibu Kandi, ya, kita berikan Fatihah, semoga Allah memberikan berkah kepada seluruh keluarga Ibu Kandi, diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah, diberikan rezeki yang halal barokah, dan juga diberikan yaitu kemudahan segala urusannya, khususon ila tazati Ibu Kandi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Kepada keluarga Bapak Musareh juga, khususnya beliau juga mensupport acara ini. Tadi juga sudah memberikan 1 tumpeng untuk kita makan bersama-sama nanti. Semoga keberkahan juga diberikan kepada keluarga Bapak Sareh. Al-Fatihah. Waduh, kesuwen Pak RT sambutannya, tapi memang harus begitu karena banyak sekali yang sebenarnya saya sampaikan mengenai bahwa pengumuman saja bahwa besok siang di wilayah RT 5 akan ada yaitu bantengan. Jadi kami mohon kepada warga, jalan ini nanti ditutup sampai sana, tapi bisa untuk warga sendiri, warga tempat untuk keluar masuk bisa, karena di sebelah sana ada bantengan besok siang. Tapi nanti kita berunding lagi kepada pengurus, mohon nanti petunjuknya, karena karena tadi malam izinnya cuma untuk menutup jalan saja, tapi ternyata mau dibuat parkir. Loh ya, saya nggak mau, saya harus berunding dulu sama pengurus. Loh, kayak nak moro-moro katanya di parkir. Nah, ya oleh sing erepane oleh gak oleh, seperti itu. Oke. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, terima kasih kepada seluruh warga atas perhatiannya. Tetap mari kita jaga kerukunan, persatuan dan kesatuan di wilayah RT 04. Semoga apa yang kita cita-citakan semuanya saja yang membantu terlaksananya acara ini akan mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT 04 Bapak Abdul Manap, yaitu menggarisbawahi bahwa perjuangan ini, kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan dari rakyat dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu kita wajib menjaga dan mengisinya kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Dan acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari seluruh warga RT 04. Dan untuk acara berikutnya kepada Bapak Mujiono kami persilakan untuk Bu Kandi, monggo diabadikan. Jadi ini dari Bu Kandi, ya, sudah dengan tunai 3 juta rupiah. Terima kasih Bu Kandi yang sudah memberikan rizkinya untuk panitia HUT yang ke-80 di wilayah RT 04. Mudah-mudahan barokah, amin. Selanjutnya kepada Bapak Mujiono kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik
Ini acara setahun sekali saya mengajak memberi semangat lewat pakai kemerdekaan, jawab sak banter-banteri, sak bareng-barengi pakai kemerdekaan masih banter ora dosa. Monggo. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, yang saya hormati Bapak Ketua RT dan segenap pengurus, yang saya hormati tokoh agama yaitu Bapak Ustadz Ahmad Sumadi, yang saya hormati muda-mudi RT 04, yang saya hormati ibu-ibu PKK dari RT 04, yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Leren si ah. Oke Pak Sum. Nuwun sewu, kula sampun izin kali Pak Ustadz dirasa angsal dilajengaken nggih. Para bapak, para ibu dan hadirin semuanya. Di saat ini kita bertemu kembali di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita warga RT 04, warga negara Republik Indonesia telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan membawa berkah bagi kita semua dan membawa fanatisme dan membawa nasionalisme kita pada satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Rahmat dan salam kami tujukan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kebenaran kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun lalu saya pernah mengatakan kalau bisa mengkader adik-adik kita, anak-anak kita untuk memahami dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Ternyata ini tadi yang mempelajari malah Pak RT. Pak RT baru tahun ini pidato kebangsaan. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui panjenengan, bukan untuk nuturi panjenengan, tapi di sini mari kita bersama-sama memahami apa arti kemerdekaan, untuk apa kita merdeka. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa kalau kemarin saya berbicara tentang sebelum kemerdekaan, mungkin pada malam hari ini akan saya rubah sedikit, saya akan berbicara setelah kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya hormati,
di dalam perjuangan kemerdekaan para pejuang-pejuang pendahulu kita sudah bertahun-tahun. Jadi sekarang bagi kita wajib untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan itu sendiri. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa setelah perang kemerdekaan, para pejuang pendiri bangsa telah berkumpul untuk mendirikan bangsa dan negara Republik Indonesia ini dengan rumus-rumus yang akan diperlakukan, akan diterapkan oleh anak cucu bangsa ini, sehingga pada sampai hari ini kita masih tetap sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu saya perlu sampaikan bahwa setelah kemerdekaan ini para pendiri bangsa telah berkumpul untuk merumuskan dasar-dasar yang untuk dijadikan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu tercetuslah rumus dasar kebangsaan Indonesia, yaitu burung Garuda. Di dalam burung Garuda ini terdapat beberapa sila yang perlu dianut dan dijalankan oleh seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang adil dan makmur, supaya bangsa Indonesia tetap sebagai negara yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Maka dari itu di dalam perencanaan, di dalam musyawarah tersebut, di dalam merumuskan dasar lambang negara Republik Indonesia, di samping 5 sila dari Pancasila, di situ disematkan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu apa mas? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nggih. Saged dipahami nggih? Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, di dalam merencanakan lambang negara yang tersematkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, karena pendiri bangsa telah sadar dan telah memahami bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berbeda-beda, negara yang majemuk, negara yang berkepulauan, sehingga dirumuskan Bhinneka Tunggal Ika itu untuk memersatukan kita sebagai anak bangsa untuk mencapai tujuan, yaitu Indonesia bersatu, adil dan makmur. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam merumuskan Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata para pendiri bangsa tidak ujuk-ujuk wis gawe Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata sejarah menulis bahwa pendiri bangsa pada saat mendirikan bangsa ini telah mengutip di dalam kitab Satu Suma, yang itu adalah kitab Jawa kuno yang dikarang oleh Empu Tantular pada saat itu pada kejayaan kerajaan Majapahit, diperkirakan pada abad 14 Masehi. Kenapa para raja Majapahit menggunakan semboyan itu? Karena pada saat itu kerajaan Majapahit juga seperti bangsa Indonesia sekarang ini membawai seluruh pulau, membawai seluruh suku, membawai seluruh budaya, sehingga pada saat itu dengan diterapkan Bhinneka Tunggal Ika, pemerintahan Majapahit berhasil mempersatukan antara anak bangsa pada saat itu, sehingga Majapahit bisa menemukan kejayaan sampai pada akhir yang ditetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di dalam merumuskan lambang negara Republik Indonesia, ternyata pendiri-pendiri bangsa juga mengutip di kitab yang telah diciptakan oleh Empu Tantular itu, yaitu untuk dipergunakan sebagai perekat, sebagai pemersatu anak bangsa di dalam Republik Indonesia ini. Pada saat itu pula dengan menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, pada saat itu berhasil bangsa Indonesia telah mempersatukan dari anak
anak bangsa dari Sabang sampai Merauke menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, yaitu tanah air Indonesia. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sampai hari ini masih relevan untuk dilakukan dan relevan untuk ditaati. Tapi secara nyata bahwa Bhinneka Tunggal Ika setelah berhasil selama puluhan tahun, kita melihat setelah adanya reformasi tahun 98, Bhinneka Tunggal Ika pelan-pelan mulai pudar, pelan-pelan mulai terkikis. Buktinya apa? Karena dengan Bhinneka Tunggal Ika harapannya untuk mempersatukan bangsa, ternyata di sana masih ada perselisihan antar golongan, perselisihan antar suku, perselisihan antar umat beragama, perselisihan antar umat beragama yang lain. Maka dari itu melihat dengan kejadian seperti itu, berarti Bhinneka Tunggal Ika ini sudah agak pudar. Maka dari itu dengan diperingatinya hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, mari kita awali dari masyarakat terkecil bagi kita, masyarakat terkecil di antara kita, untuk menumbuhkan Bhinneka Tunggal Ika, untuk mempersatukan di antara kita dengan yang lain. Di mana persatuan itu adalah wujud dari semua kita yang kita perjuangkan selama ini, di mana kita tidak dituntut perang, kita dituntut untuk bersatu bahu-membahu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai Bhinneka Tunggal Ika, untuk mempersatukan kita, itu tidak semudah apa yang kita baca, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bukan itu. Ternyata di sini ada konsep bagaimana kita untuk menumbuhkan Bhinneka Tunggal Ika ini, bagaimana kita menumbuhkan kesatuan dan persatuan di antara kita ini. Di sini ada konsep sedikit mungkin perlu saya sampaikan. Satu contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus paham, Bhinneka Tunggal Ika itu tujuannya mempersatukan kita. Kenapa dipersatukan? Karena di situ banyak perbedaan. Ini contoh. Ini satu perbedaan. Mungkin Bapak kalau saya tanya, Pak, iki sini banyu ki sak piro? Dengan nyata panjenengan jawab setengah, Pak. Saya bertanya kepada yang orang kedua, Pak, gelas ini yang kosong berapa? Setengah, Pak. Artinya gelas ini setengah isi dan setengah kosong. Di dalam hal ini kita bangsa Indonesia untuk mempersatukan kita harus memahami dan melaksanakan apa yang diisyaratkan gelas ini. Sisi lain mengatakan setengah isi, sisi lain mengatakan setengah kosong. Ini